Udah di rumah lagi teman-teman. Rotinya udah habis. Tadi aku bawa 4 roti besar-besar gitu. Udah aku bagi-bagiin di TK-nya anak-anak. Ini lega juga sih. Wah, banyak banget roti dibawain sama ayah angkat. Ya, daripada nggak kemakan kan, kasihan rotinya. Ini udah bagi-bagiin aja. Jadi sekarang udah sampai rumah, masih berantakan banget. Salah kalau masih pagi, nunggu anak-anak pergi sekolah dulu baru dia aku beres-beres. Semua suamiku juga masuk malam, jadi tidur sekarang. Tadi udah makan, udah mandi, terus tidur. Ntar dia bangunnya siang lagi. Kalau udah jam makan siang baru bangun, terus makan siang bareng anak-anak gitu sih. Sekarang aku mau lanjut bersih-bersih. Jadi ginilah teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau punya anak 4 itu harus telaten sih sebenarnya, dan butuh kesabaran ekstra. Jadi kalau kayak tadi tuh pagi-pagi tuh gitu tiap hari sebenarnya, cuman aku nggak videoin aja. Nah, kayak hari ini oke, aku mulai videoin lagi sekarang aktivitas dari pagi. Biasanya kan cuman paling kalau anak-anak berangkat baru udah gak siangan baru mulai bikin video. Nah, sekarang aku bikinin video dari pagi, kerjaanku dari pagi. Dari pagi-pagi gitu, si Kimi biasanya yang aku urusin dulu, karena cewek kan lebih lama. Habis itu baru yang 3. Udah, si Maxi udah berangkat ke TK, jadi tahun ini udah masuk TKA dia. Jadi aku udah sendiri aja di rumah. Kalau papanya masuk malam ya papanya tidur. Nah, karena aku mau beres-beres sih, mulai rapiin rumah. Tiap hari tetap di vakum sih. Jadi kan di sini nggak disapu ya, jadi pakai vakum cleaner gitu. Terus habis itu ngepel, aku cuma nyuci doang, mau nyuci. Dan nyuci tiap hari. Nah, setrikaan pas weekend kemarin masih nyisa, belum aku kerjain semua karena keteteran kemarin tuh, nggak sempet lagi. Cuman separuh yang aku kerjain kemarin, ini masih banyak. Ini cucian baru nih. Sekarang aku mau boleh bersih-bersih dulu. Kucingku juga udah dikasih makan tadi. Masak hari ini sih, tapi belum tahu masak apa nih. Kayaknya mau bikin makan sama nasi sih hari ini kayaknya. Karena kemarin kan udah pakai pasta ya, makan kemarin aku bikin pasta apa tuh kemarin, udah bikin pasta sama saus bolognese sih kemarin, tapi bukan spaghetti bikinnya. Hari ini kayak nasi ayam sih kayaknya, mungkin gulai deh, karena anak-anak pokoknya semua di rumah suka ini sih yang berbumbu-bumbu, jadi makanya aku seringannya masak yang berbumbu, gulai kayak gitu dah. Terus ayam ketumbar kayak kemarin itu. Tapi kalau yang paling ekstrim itu ayam ketumbar, jadi kalau sekalinya masak bener-bener ludes semua deh tuh. Jadi masaknya lama tapi worth it sih, karena mereka suka, jadi bisa makan 2-3 piring. Aku sih buat teman-teman yang pengen tinggal di Swiss atau Jerman ya, itu harus siap mental sih, lebih siap mental. Kalau yang muslim ya kayak yang video-video sebelumnya aku bilang, kalau sebagai seorang muslim itu ya tantangannya ya buat ibadah, buat sholat, karena
jadwal sholat kita itu nggak sama kayak di Indonesia. Jadi jadwal sholat itu selalu beda-beda tergantung musimnya. Terus yang kedua, masjid susah. Terus di sini juga kalau masjid itu harus hati-hati ya. Hati-hati itu gimana? Karena kalau di Indonesia kan enak kan ya, kalau kita sholat sama pengajian segala macam itu sama aja kan. Pengajian itu nggak ada yang sekte-sekte gitu kan. Nah kalau di sini harus hati-hati. Kebanyakan sih orangnya bukan dari Indonesia kan, di sini muslimnya. Jadi kalau mau ikut pengajian, mendingan pengajian sama-sama orang Indonesia deh. Jangan pengajian dari negara, aku nggak bisa sebutin sih, pokoknya terkenal sih situ, baik di Jerman maupun di sini. Jadi di sini tuh kalau orang-orang yang dari situ itu agak lain, sholatnya beda, cara sholatnya beda, terus yang mereka baca juga agak beda sih. Jadi makanya aku kalau masjid sini nggak tahu di mana juga kan, terus ya harus hati-hati aja sih intinya. Kayak di mana, di Jerman ada kan belum masjid, lupa deh, ada belum masjid bilangnya belum mosque. Nah itu kayaknya sekarang di ini deh, di segel ya, nggak boleh masuk ke dalam karena makanya hati-hati sih gitu sih intinya. Kalau di Eropa itu ya hati-hati aja, kalau nggak jelas mendingan nggak usah diikutin gitu. Oke, tantangan terbesar kalau di sini itu adalah untuk agama ya, itu diuji banget iman kalian. Nanti kalau kalian nggak siap untuk tantangan semua itu, kalau aku saranin itu jangan. Karena di sini benar-benar di samping ujiannya di sisi ibadah bagi yang muslim, terus satu lagi kayak punya anak itu repot sih ngurusinnya, karena kalian nggak ada namanya pembantu. Kayak di Indonesia kan ada aja, kalian bisa bayar orang untuk bantu kalian, meski walau bantunya cuma nyuci atau cuma masak gitu kan. Ada pilihannya gitu. Kalau di sini nggak ada. Ada kalau di sini tuh semuanya kerja sendiri. Baik yang nggak siap dengan semua itu, sekarang ini sih ini nggak usah. Kayak aku nih punya anak 4, nah dengan anak-anak udah sekolah, kan nggak ada keluarga di sini, jadi semuanya dikerjain aku sama suami aja. Apalagi kalau suami kerja kan ya udah tok di aku doang gitu. Jadi kalau ngapa-ngapain sendiri doang. Jadi kayak kalau ada acara sekolah itu, ya kalian jadi kayak sangsing, jadi harus sana sini. Jadi dibagi-bagi. Untungnya itu kalau sekolahnya di satu area gitu. Tapi cuma kalau aku kan di sini anak-anak cuma beda gedung kan. Kalau yang TK di belakang rumah, di belakang rumah sana si Justin, si Kenan sama si Max. Nah kalau Justin sama Kimi kan di depan, tinggal nyebrang jalan doang kan. Itu masih agak enakan tuh, tapi tetap aja. Karena kalian kalau ada acara sekolah, biasanya pas awal hari pertama sekolah sama hari terakhir sekolah, nah itu bakal amburadul banget nih kalau kalian nggak bisa kontrol gitu, karena mereka jamnya barengan gitu. Jadi kalau misalnya si Justin bagi rapor atau orang tua harus datang, kan ada bilangnya di sini Elterngesprech ya, itu jadi orang Elterngesprech itu kayak ruang diskusi antara murid dengan wali murid. Ada tiap semester 2 kali ya, pas sekali gitu. Kalau anaknya butuh ini banget sih 2 kali biasanya, tapi kalau anaknya fine-fine aja cuma sekali pas pembagian rapor doang. Jadi gurunya pengen kasih laporan anaknya gimana gitu, udah itu doang. Tapi kalau anaknya bermasalah ya gurunya juga masalahnya cuma 2 kali ini. Kontrolnya tuh gitu. Dan nanti kalau dipanggil orang tuanya harus datang ya kan, main satu ke si A dulu, terus habis itu ke si B dulu gitu. Jadi kayak kemarin tuh, karena suamiku kemarin masuk malam kan minggu ini, jadi siangnya dia tidur kan, jadi pas makan siang alhamdulillah sih kemarin agak bisa diatur gitu. Jadi pas 30 menit pertama ya aku doang yang harus bolak-balik ke TK-nya. Jadi
Jadi pas siangnya jam setengah 3 kan, setengah 2 kan si Max sama si Kenan. Pas pagi ke si Kimi. Kalau si Justin karena udah kelas 4 sekarang nggak perlu sih. Jadi di sini bilangnya private kalau dia. Jadi kalian boleh datang boleh nggak diwajibkan. Karena mereka juga nggak terlalu, kamu bukan anak kecil lagi gitu. Jadi nggak perlu yang ditemenin gimana. Nah kemarin Justin aku nggak nemenin. Jadi keseringan si Justin nih yang ditemenin. Tapi kalau ada benar-benar penyerahan rapor dan orang tua harus diskusi dengan gurunya, baru aku atau suami yang datang. Nah kalau suami keseringan sih dia kerja ya. Terus aku juga wali murid itu boleh berkunjung ke setiap kelas asal janjian dulu sih sama gurunya. Ya nanti bisa lihat ngapain sih kegiatan mereka sehari-hari gitu di sekolah kan. Itu boleh. Itu gurunya seneng banget tuh kalau kita ada janji kayak gitu. Jadi yang sering aku sih yang berkunjung di kelasnya Kimi atau si Justin. Nah kalau berkunjung kelas aku lebih sering ke si Justin karena di situ interaksinya kan lebih lebih bagus. Orang tua itu lebih sering muncul di observasi kelas dibandingkan dengan kalau ada acara pembukaan ajaran baru gitu. Karena kelas pembukaan ajaran baru kan nggak terlalu ini banget kan. Nah mendingan fokusnya di observasi kelas itu lebih bagus. Karena kalian tahu kegiatan anak kalian itu ngapain, terus nanti guru ya akan ngasih tahu dia itu gimana di kelasnya, terus interaksinya dengan yang lain gimana, perkembangan belajarnya gimana, sosialnya apa ya, jiwa sosialnya itu bagus nggak gitu, terus dia itu juga interaksinya dengan guru gimana gitu. Jadi pokoknya diterangin semua pas interaksi kelas itu. Nah itu guru bakal senang banget tuh kalau orang tua menyempatkan diri, apalagi sering untuk observasi kelas. Nah kalau Justin keseringan situ, jadi aku sering observasi kelas. Nah, kalau si Kimi juga sama. Nah kalau yang kecil itu nggak terlalu sih, karena kan kebanyakan mereka itu kan keseringan cuma main doang, aktivitas untuk sosialisasi mereka kan, sama belajar. Kalau di sini belajar kayak berlalu lintas, fokusnya ke kehidupan sosial kan di sini. Kalau TK belajar ngitung ke Indonesia nggak difokusin kalau TK awal-awal gitu. Jadi mereka cuma sosialisasinya gimana, terus untuk belajar ngomongnya yang benar-benar tegas gitu, ngomongnya nggak pelin-pelan. Sini bilangnya directly kalau TK kalau kita ngomong itu ngomong tegas. Nah jadi yang paling penting itu kalau di sekolah anak-anak ya kalian harus itu tadi, kalau ada acara harus bisa bagi badan jadinya. Kalau aku seringan gini sih, guru-gurunya kan udah pada tahu kalau aku punya anak 4 kan, jadi mereka juga enaknya bisa diajak kerjasama gitu. Jadi aku nggak perlu kalau acara pas awal tahun baru tahun ajaran baru itu nggak perlu yang sejam sampai acara selesai, dari awal sampai selesai nemenin gitu. Jadi paling cuma 20 menit atau setengah jam paling lama kalau acaranya lamaan. Jadi paling 15 menit paling singkat. Kalau buru-buru banget ke kelas yang lain, tadi 15 sampai 30 menitan lah aku misal di kelas ini. Terus habis itu aku jalan lagi ke kelasnya si Kenan. Kalau kemarin alhamdulillah sih anak TK siang acaranya, habis makan siang. Nah jadi paginya aku kasih ini, si abang kan enggak kan, abang kan nggak perlu, dia pun nggak kasih abang kemarin. Jadi paginya ke Kim, siangnya jadi seharian tuh pagi sepanjang acara aku bareng Kimi, bareng si Kim. Terus siangnya kita setengah 2an gitu dari si Kenan kan sama si Max. Nah itu 30 menit pertama aku dulu karena suamiku kan baru bangun tidur, jadi aku bolak-balik aja ke kelasnya si Maxi dulu. Karena Kenan kan aku udah kenal sama gurunya kan, terus udah ya guru-gurunya udah kenal sama aku gitu. Kalau kelas si Maxi kan masih baru, dia aku harus temanin dia. Terus si Kenan juga udah setahun di situ, hari dia udah tau lah wilayahnya dia gitu, areanya dia harus kemana dan ngapain. Nah kalau si Maxi kan belum kan, masih baru banget, makanya aku harus nemenin dia, terus ngasih tahu, bantuin dia dikit gitulah.
Jadi pas yang kemarin ini nggak ada sekolah siang, jadi dia ikut. Terus ini kemarin masuknya agak telat, jam 2 lewat sih, makanya dia ikutan juga. Cuma sebentar sih ngeliatin si Maxi main. Di situ baru sama si Maxi sama si Kimi terus nih, Kimi bantuin dia. Baru habis itu suamiku yang datang. Kami datang, udah kita di kelasnya si Kenan, terus di kelasnya si Maxi gitu. Nah, kendalanya kalau kalian banyak anak itu gitu teman-teman, tinggal di sini. Terus kalian harus fokus ngurusin mereka ya. Kalian tuh nggak bisa bilang oh capek nih, terus nggak bisa. Nah, kalian harus ngerjain sendiri. Nah, kalau kalian kerja ya udah semuanya di tangan kalian. Kalau nggak jalan nggak bisa ya nggak jalan juga. Ini nggak ada ininya ini. Jadi harus benar-benar sabar sih, sabar sama harus telaten sih. Yang keempat, pagi berangkat sekolah diurusin, harus rapi kan mereka berangkat sekolah. Oke, urusin si A dulu, urusin si B, terus gantian, udah gitu aja deh. Jadi bangun kan pagi-pagi. Enaknya sih kalau suami masuk malam ya, kalau anak-anak kerja, anak-anak sekolah. Jadi pas dia pagi-pagi itu aku sambil ngurusin anak-anak, bisa ngurusin makannya dia juga gitu. Terus bangunnya aku juga nggak terlalu jam 3 pagi kalau masuk malam kan. Kalau dari masuk malam enak. Jadi pagi itu ya anak-anak mau berangkat tidur, dia berangkat kerja. Nah, siapin makanannya dia segala macem kan. Nah kalau jadi aku bisa tidur sekalipun tidurnya telat, bangunnya nggak terlalu awal juga, jam 3 kan biasanya kalau bangun. Kalau dia masuk pagi banget, jadi kalau masuk pagi ya biasanya jalannya jam setengah 5 atau jam 5 gitu. Nah nanti jam 3, setengah 4 aku udah bangun tuh, udah siapin sarapannya dia buat bekal, terus ngurusin suami juga kan, kalau dia mau makan, ngopi sih yang palingan. Pokoknya ngurusin dia pagi-pagi dari jam 3 sampai setengah 4 gitu deh kalau dia masuk pagi. Nah tidur nanti jam 12 lagi, jadi tidur cuma 3 jam doang, jadi agak kurang tidur sih jadinya ya. Nah tapi kalau suami masuk malam enak, jadi anak-anak tidur, dia berangkat kerja, aku masih bisa kerja lagi malam kan. Aku kan kerjanya malam di rumah doang, online, yang ngerjain YouTube sama ada online job juga kan. Terus kalau udah kelar nanti udah tinggal tidur, bangun nanti setengah 6 sih. Udah subuh ya tinggal sholat subuh, mandi, sholat subuh, terus udah deh ngurusin anak-anak kayak hari ini kan. Aku biasanya nggak pikirin kalau kayak tadi gitu. Nah ya udah, kalau udah gitu enak sih, lebih banyak waktu, maksimal sih jadinya kalau suami kerja malam. Kalau kerja pagi agak repot, lebih kalau masuk malam jadi agak relax gitu, ngerjainnya tuh bisa tenang gitu kan, jadi nggak harus buru-buru. Kalau pagi semuanya harus ke dia, terus harus ke anak-anak, ini segala macem. Dia agak hektik ya, kira sih bilangnya hektik kalau pagi-pagi itu. Jadi kalau makanya aku nggak suka di videoin biasanya pagi-pagi. Jadi karena suami lagi masuk malam, udah aku sharing sama kalian gimana kerjaan aku pagi-pagi itu. Oke, kalau udah kelar beres-beres gini, membersihin lantai segala macem sih, terus sambil masak bersih-bersihnya. Nah buat adik-adik yang mau kuliah di Jerman ya itu aja, siap mental sih intinya, karena kalian jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, adik kalian kerjain semua hal itu sendiri, nggak ada yang bantu. Makanya harus siap mental sih intinya, siap mental dan siap untuk bagi yang muslim ya, kalian sholatnya itu nggak sama kayak di Indonesia, selalu setiap hari jadwalnya sama, enggak. Kalau di sini winter berarti jadwal sholat itu lebih awal dan lebih singkat jaraknya. Tapi kalau di musim panas jarak satu sama lain itu agak jauh, tapi waktu sholat subuh sama
soal pisahnya telat. Jadi subuhnya lebih awal, jam 3 atau setengah 4 itu udah subuh. Terus maghribnya jam setengah 10, jam 10-an gitu teman-teman. Hari intinya kalian harus siap mental deh kalau tinggal di luar negeri itu, apalagi yang udah punya anak. Nah itu sih. Terus kalau apa ya bilangnya, ya siap mental sih intinya, harus bener-bener telaten ngurus anak-anak itu, karena kan punya anak 4 kayak gini nih, semuanya kerjaan sendiri. Terus nanti kalau mereka udah pulang sekolah, kalian harus bantuin mereka, cek lagi kerjaan tugasnya mereka. Kalau ada PR ya bantuin. Kalau aku keseringan sih bantuin ngerjain PR itu, nggak aku duduk di samping mereka ngerjain gitu, enggak. Jadi aku cara ngajar aku gini, kalau mereka ada PR biarkan mereka ngerjain sendiri, jadi mereka tahu mereka mampunya semana gitu. Nah nanti kalau udah selesai mereka ngerjain PR-nya, baru nanti mereka kasih ke aku kontrol. Nah kalau ada yang salah, nanti aku jelasin. Nah baru aku jelasin di situ, dan baru aku duduk, aku kasih tahu ini salah nih, salahnya di mana gitu. Nah kalau udah bener, paling cuma ngasih tahu dong, ini udah ngerti kan, tanya lagi gitu kan. Nanti aku coba kasih contoh soal yang lain gitu. Aku tipe belajar anak-anak itu gitu di rumah. Kecuali kalau aku nerangin materi baru aku duduk bareng mereka. Tapi kalau ada PR, mereka ngerjain sendiri. Jadi pengen biar mereka tahu seberapa mandiri mereka, seberapa pengetahuan mereka tentang mata pelajaran tersebut gitu. Makanya aku gitulah, jadi ibu, jadi istri, jadi guru juga buat mereka. Ya jadi semua deh. Jadi harus bisa semua. harus benar-benar multitasking jadinya kalau di sini. Harus pagi-pagi ngurusin anak-anak gitu juga. Yang cewek karena dia rambutnya panjang harus dirapiin. Aku nggak suka sih kalau si Kimi juga nggak suka dia rambutnya terurai gitu, kecuali kalau lagi basah. Dia nggak suka juga, aku juga nggak sih, karena risih aja ngeliatnya. Tapi kayak seringan dikepang, minimal dikuncir atas gitu, kuncir kuda ya, paling gitu doang. Jadi biar lebih rapi juga kan, apalagi musim panas. Nah kalau musim panas ini kan gerah, kalau nggak itu kan lepek ya bilangnya, lengket gitu kan rambutnya. Makanya mendingan rambutnya itu dijalin, dikepang gitu, dikepang atau dikuncir atas nih minimal. Jadi mereka juga leluasa bergeraknya, rambutnya nggak kemana-mana dan nggak lengket gitu. Terus yang cowok juga gitu, aku suka dikasih gel si Justin setelah dia. Terus si Kenan ya kadang dikasih, tergantung rambutnya. Kalau lagi rapi rambutnya bener-bener gampang diatur, ya udah aku nggak kasih. Kalau si Maxi masih terlalu kecil, dia aku kasih gel gitu. Jadi pagi-pagi itu gitu deh, beruntun mulai dari yang cewek dulu terus yang cowoknya gitu teman-teman. Di Indonesia kayak sama aja ya, sama nggak sih? Komen dong bagian teman-teman punya anak, ada kalau pagi-pagi suka ngepangin rambut anak nggak? Kalian punya cewek, yang anaknya cewek. Oke, mau masak ayam dulu nih.